pagi anak-anak. Kembali lagi sama Ibu ya, Ibu Imara di pelajaran biologi kali ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya biar pelajaran kita diberkahi oleh Allah, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin sama Kak Emrian. Silahkan kepada Kak Emrian. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita materi hari ini yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Ibu sampaikan dulu ya, tujuan pembelajarannya itu ada apa aja. Nah, yang pertama itu ada, kalian itu bisa mengidentifikasikan struktur fungsi dan proses pada sistem limfatik manusia. Kemudian kalian bisa mengidentifikasikan struktur, fungsi, dan proses pada sistem kekebalan manusia. Kemudian kalian kaitin tuh struktur, fungsi, dan proses itu pada sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, kemudian kalian juga harus bisa membedakan jenis-jenis kekebalan dalam tubuh manusia. Dan terus kalian bisa mengidentifikasi macam-macam kelainan atau gangguan yang terjadi dalam sistem kekebalan manusia. Oke, nah dari materi hari ini dan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan membuat video dan kalian harus tonton sampai selesai ya, biar ilmunya nggak kepotong-potong. Nah, bentar lagi Ibu bakalan tunjukin video tentang sistem pertahanan tubuh. Selamat menyaksikan ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 11C, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, ada yang tahu nggak nih, kenapa sih tubuh kita itu setiap saat padahal terpapar bakteri, virus, ataupun jamur, tapi hanya sedikit aja nih yang masuk ke dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Nah, hal ini tuh terjadi karena tubuh kita itu memiliki sistem pertahanan yang hebat. Apabila tubuh kita ini dijaga gitu, dijaga keseimbangannya, dijaga makanannya. Terus, nah apabila kita bisa menjaga pertahanan tubuh kita ini dengan baik, maka pertahanan tubuh kita ini bakalan kuat dan gak gampang terkena virus, jamur, ataupun bakteri. Kayak gitu ya teman-teman. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya sistem limfatik. Sistem limfatik itu adalah limfa. Limfa adalah ini cairan yang berada dalam pembuluh limfa. Dia ini berasal dari plasma darah. Nah, limfatik ini terdiri atas dua bagian. Yang penting yaitu ada pembuluh limfa serta berbagai macam jaringan dan organ limfoid di seluruh tubuh. Nah, ngomong-ngomong tentang organ limfoid, kalian tahu nggak sih organ limfoid itu ada apa aja? Oke, kita masuk ya ke organ limfoid. Nah, organ limfoid itu ada tonsil. Tonsil ini fungsinya untuk melawan infeksi pada saluran pernafasan. Jadi apabila kalian terkena virus influenza, batuk-batuk gitu, nah ini yang melawan virus itu tuh si tonsil ini, adik-adik ya. Terus ada nodus limfa. Nodus limfa ini diselubungi jaringan ikat longgar yang membagi modus ini menjadi modulus-modulus. Nah, di nodus itu limfa itu kan ada satu gini ya. Nah, itu dia tuh terbagi menjadi beberapa nodulus gitu buat diselubungnya ke jaringan ikat. Nah, terus ada limfa. Limfa ini adalah organ limfoid terbesar. Nah, dia ini punya dua fungsi. Yang pertama itu membuang antigen dalam darah, dan ia itu menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Gitu. Terus ada timus nih teman-teman. Timus ini adalah limfosit. Dia ini berkembang menjadi sel T. Kemudian timus ini mensekresikan hormon yang menyebabkan kekebalan pada sel T. Jadi kekebalan pada sel T ini bisa kuat gitu. Dia bisa nyerang virus mana aja nih yang mau masuk kayak gitu.
sekarang kita masuk ke kekebalan adaptif limfosit. Nah, limfosit ini akan berkembang menjadi dua sel, yaitu ada sel T dan sel B. Sel T ini umumnya bekerja melawan antigen sel eukariot, misalnya pada jamur atau sel manusia hasil transplantasi. Sedangkan sel B ini bekerja melawan antigen berupa bakteri dan racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti yang bekerja melawan melindungi tubuh kita itu si sel B ini. Lanjut ya teman-teman. Nah, kita masuk ke kekebalan, macam-macam kekebalan tubuh. Ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, kita masuk ke kekebalan aktif dulu ya anak-anak. Kekebalan aktif ini adalah jika tubuh kita itu menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing atau biar bakteri, virus, atau jamur ini nggak masuk ke tubuh kita. Itu namanya kekebalan aktif. Nah, untuk kekebalan pasif itu sendiri yaitu kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Oke, lanjut ke penyakit nih teman-teman. Penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Ada yang tahu nggak sih apa nih penyakitnya? Iya, betul banget, yang paling fenomenal ya, yang paling terkenal yaitu ada HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini belum ditemukan ya teman-teman obatnya kayak gitu. Jadi dia cuma dikasih antibiotik kayak gitu biar si virusnya ini nggak nyebar kemana-mana kayak gitu. Nah, terus HIV/AIDS ini dia itu menginfeksi sel T tadi teman-teman yang berusaha melawan virus-virus yang masuk. Nah, si itu cepet banget gitu teman-teman bereplikasinya buat ngegerogotin si sistem sel T ini. Nah, sel T ini yang terinfeksi dalam membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. Dia ini menghasilkan sistem pertahanan tubuh. Nah, kemudian ada autoimunitas. Autoimunitas ini adalah suatu kelainan dengan ciri sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Nah, jadi sistem tubuh kita ini menyerang jaringan sistem pertahanan tubuh gitu teman-teman. Jadi kayak udah nggak bisa dilawan gitu sama tubuh sendirinya karena yang nyerang itu kekebalan tubuhnya sendiri teman-teman kayak gitu. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Udah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau udah paham semuanya. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu bakalan menyampaikan closing statement tentang sistem pertahanan tubuh ya. Jadi, serangan mikroba atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, serangan itu dihadapi oleh sistem pertahanan tubuh. Komponen penting pada sistem pertahanan tubuh itu adalah sistem limfatik dan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Oke, sekian dari Ibu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lanjut ke grup WhatsApp ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa juga terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, nah kita lanjut diskusi di grup WA ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.